Ya, selamat sore teman-teman. Saat ini saya berada di Koperasi Desa Merah Putih Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Nah, ini berjumpa dengan Bapak Rifan. Selamat sore Pak Rifan. Selamat sore Pak Roni, Ya. selamat datang di KDMP kita. Mantap Pak. Koperasi. Udaranya Kolam seger di kita. sini ya Pak. Ji. Jadi tadi guyonannya ini mewah ya Pak. Mepet sawah. Dibantu Pak untuk memperkenalkan diri. Ji. Ini tempat apa dan ceritanya bagaimana kok bisa keren segini Pak. Oke. Terima kasih, selamat sore dari teman-teman semua, mungkin seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hari ini dapat kunjungan yang sangat luar biasa dari Pak Roni, Kebun Nila Organik. Jadi tidak sengaja kemarin juga ikut webinar, terus akhirnya daftar jadi disengajakan. Sehingga malah kebetulan sekali Pak Roni ada kunjungan ke Kudus dan lewat. Nah, lewat itu mampir. Terima kasih sekali untuk Pak Roni bisa menyempatkan diri ke tempat kami seperti ini. Ini awal ceritanya ini karena ada program Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita, sehingga dalam pembentukannya kebetulan kami melihat ada banyak potensi-potensi, terutama di desa kami, di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ini berpotensi untuk memelihara atau membudidayakan ikan air tawar. Nah, dalam pengurusan dari akta notaris kami juga sudah kami ikut sertakan di KBLI-nya, sehingga dari linknya kementerian itu bisa melihat KDKMP mana yang kebetulan sudah bisa diberikan program yang yang sama dengan programnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah desa kami, koperasi kami, KDKMP Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus mendapatkan 3 paket yang seperti ini, Pak. Bisa dilihat. Ini katanya Pak Roni ini keren. Keren. Dari kandang Sultan, kolam Sultan katanya. Ini terima kasih kepada KKP, Kementerian dan Kelautan yang sudah memberikan program dan fasilitasi yang sekeren ini. Oh, jadi maksudnya 3 paket ini, satu paketnya berarti 8 kolam 8 ya Pak? kolam, betul Pak Roni. Wah, ini memang kerennya nih ya teman-teman, kita lihat ini atapnya sudah dilakukan, dibangun secara excellent nih kan menurut saya. Terus kalau mamanya teman-teman lihat di sini untuk pemipaannya juga bagus ya di sini. Dan kalau mamanya boleh Pak ditunjukin Pak. Yang Nah, ini kira-kira ada jalur pipa kami dari program ini. Nah, ini kita dari pembuangan ini sudah rapi menuju ke satu titik pembuangan. Nah, ini luar biasa ini. Memang di sana nanti ada pembuangan terakhir sebelum masuk ke pembuangan terakhir, kita tampung ada di satu kayak parit. Nah, itu boleh ditunjukin itu Pak. Monggo Pak. Nah, ini. Ini ada penampungan terakhir ya Pak? Ini ada penampungan, terus nanti kita bisa baru dibuang. Ini sampai dari ujung sana sampai ke ujung sini. Terus ke sini ya? Dan di tengah-tengah kami ada pembuangan untuk sampai ke persawahan ini untuk pengairan sawah. Sebagian dimanfaatkan dari tetangga kami yang menanam sesuatu di situ. Terus akhirnya yang kelebihannya kita buang ke sungai. Mantap. Cuman ini akan kami lebih maksimalkan Pak. Kita lebih optimalkan. Ya alhamdulillah ketemu dengan Kebun Nila Organik. Sehingga nanti bisa harapan kami ke depan ini juga limbahnya juga tidak terbuang dengan percuma, bisa kita manfaatkan untuk pupuk atau POC atau untuk mengairi mungkin kita punya semacam kayak sayur-sayuran yang dengan sistem seperti apa nanti dari arahannya dari organik ini, sehingga kami bisa akan menyajikan atau menghadirkan sayur-sayuran, terutama kami itu memang ke sayur itu yang organik dan sehat. Jadi
memang kedepannya kami juga kebetulan punya resto kami. Wes. Nanti kita bisa request di sana Pak Roni. Nah. Resto Kampung Sawah Segaran, Kabupaten Kudus. Ya. Itu juga menyajikan ikan, ikan air tawar, terutama nila. Karena kami selama ini konsumsinya itu dari Kedungombo. Dan dengan adanya kolam bioflok ini, dari KDKMP ini, kita juga bisa masih baru sebagian bisa mensuplai untuk kebutuhan dari warung kami. Dan kebetulan di Desa Undaan Lor sendiri ada 2 resto yang cukup lumayan terkenal di Kabupaten Kudus. Yang satu itu cuma punyanya Pak Inggi. Nah itu juga cukup. Kemarin kita tawarkan juga nanti untuk kerjasama untuk untuk pembelian panennya. Oke, mantap. Berarti ini kelihatannya kita perlu pindah ke resto ini ya? Boleh, monggo silakan Kita Pak. nanti lihat. Ya, Oke. saya sendiri senang bertemu sama Pak Rifan ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Perjalanan ke sini saya surprise ya, terkaget-kaget. Wah. Awalnya di restonya itu, waduh, itu restonya keren, nanti kita lihat. Dan juga apa yang di sini, saya lihat juga keren. Dan yang penting itu adalah Pak Rifan punya sebuah keinginan supaya bisa bermanfaat lebih untuk di orang-orang yang ada di sekitar sini. Dan kita akan berkolaborasi ya Pak, Siap. bagaimana Oke. meningkatkan apa yang ada ini supaya bisa bukan hanya sistem bioflok, tapi ada sistem RAS, ada sistem biorasponik yang bisa mendapatkan panen ganda, bukan hanya ikan, tapi juga berikut dengan sayuran. Yuk kita lihat, kita ikuti yang berikutnya di resto. Ya teman-teman, kita sekarang sudah sampai di restonya Pak Rifan. Yuk kita coba lihat di restonya Pak Rifan. Pak Rifan, Oke, boleh. selamat datang Pak Loni. Kita ke warung kita Menunya ini. apa aja nih Pak Oke. yang menjadi kekasannya? Boleh diceritakan Pak? Kalau menu khasnya itu kan ikan bakar untuk air tawar. Ada nila, ada gurame, juga kami saat ini juga menyediakan lele juga. Karena dulu kami lele belum ini Pak, belum dimasukkan dalam menu. Sekarang kami untuk karena banyaknya permintaan, kok masa saya nggak ada lele, ya sudah kita ikuti apa kemauan dari pelanggan. Per hari berapa Pak habis ikan nilainya? Ikan nila habis sekitar ya 50 sampai 100 kilo. Wow. Jadi untuk kapasitas per bulan itu bisa 2 sampai 2,5 sampai 3 ton lah. Guys, 1 bulan 2 sampai 3 ton. Luar biasa ya. Iya. Dapatnya dari mana Pak? Sementara suplai terbesar memang dari Kedungombo karena yang membersamai kami dari 2011 sampai sekarang. Wow. Jadi kita bermitra itu ya sudah seperti kayak saudara sendiri. Apapun yang kami butuhkan, insya Allah dari mitra kami ini, supplier kami ini selalu yang pertama ya, untuk di undaan ini atau bersuplai ke Kudus lah, tetap kami yang didulukan. Mantap. Oke. Nah, ini boleh dibantu untuk ada apa aja Pak ruangannya di sini? Nggih. Kalau untuk ruangan yang ada di sini kami juga ada aula, ada Sambil gazebo, jalan, Pak. nggih, ada untuk seperti ini area joglo. Nah, ini untuk lesehan. Kami 75% lesehan. Nggih, ini joglo, kita namakan joglo karena bangunannya seperti joglo. Ini paseban. Ini juga ada produk-produk dari teman-teman UMKM. Oh, Jadi ini yang luar biasa ya. Kami menampung dari produk-produk teman, ada brown chip, ada banana lumer. Nah, itu dari teman-teman UMKM yang dari teman UMKM kita, dan ini produk-produk lokal dari tetangga-tetangga kami, Pak. Oke. Nggih, dari desa-desa wilayah Undaan. Brownies, pumpkin, cemilan Mas Bro. Nggih. Wes, mantap. Zona UMKM. Dan Ini kita sebutnya, kalau gazebo kita ada 4. Wah, ini menarik nih ya Pak. Nah, ini lele ukuran super jumbo.
Ini bobotnya 1 ekor bisa 15 kilo. Wah. Karena mungkin 7 tahun yang lalu sudah ada di sini. Nah, Iya, makanya orang suka ya ke sini ya. Nggih. Menikmati makan yang lezat dengan suasana yang luar biasa. Dan ada pemandangan yang mahal ini. Pemandangan sawah. Iya. Ini yang tidak bisa kita lihat di kota, guys. Wah, ini apa nih yang menarik ini? Ini patin. Nah, patin yang putih sama patin yang hitam. Ini bobot di 6 sampai 7 kiloan ini, Pak. Nggih. Ya, Ya ternyata ini tapi memang belum bisa kami kelola dengan baik untuk jadi view pandangan yang menyenangkan. ternyata Dan Mak ke Rifan depan. ini awalnya memang sudah hobi ikan ya. Ikannya, ikannya bukan hanya nila. Ternyata. Wow, Nah, ini. Kalau mau meeting, mau kongko, mau chill, teman-teman Gen Z, wah, ngobrol di sini nyaman loh ini. Coba nih kita lihat ya. Nggih. Wow, pemandangannya luar biasa. Pemandangan mahal ini. Pemandangan mahal ini yang dicari orang ini. Nggih. Wow. Dan ternyata kalau teman-teman ke Kudus makan di sini, mau bermalam di sini juga bisa ya, Pak? Ada, bisa. Nah, Bisa. Kami ada 3 kamar dan 2 untuk keluarga. Untuk personal dan keluarga. jadi gimana, Pak, tadi? Ada 3 kamar yang untuk personal, 3 2 kamar orang, personal. 3 orang masuk cukup sih. Ya. Cuman ada yang untuk keluarga karena di situ ada kamar mandi, dapur, Oh, oke, oke. ada teras yang bangunannya cukup seperti bangunan kalau kita di kampung di tempo dulu. Wah, ini Ini aula. buat bisa. apa ini, Pak, biasanya, Ini Pak? biasa untuk pertemuan terbuka, RAT, rapat-rapat anggota tahunan, koperasi-koperasi di daerah sekitar kami juga ketika anak PAUD, SD dan segala macam mau lulusan oke. terpakai, Pak. Madrasah-madrasah. Dan memang untuk khususnya di daerah sekitar kami, di desa sekitar kami banyak sekali diskonnya daripada nyewa teratak mending di sini ya. Dan cukup kisaran kemarin kalau tidak salah itu cuman bayar 300 sampai 400 ribu untuk sewa gedungnya saja. Jadi sudah ada sound system, ada kursi, ada panggung, sudah sempat pentas segala macam. Itu sudah cukup mengurangi beban teman-teman yang ada di PAUD dan di dunia pendidikan anak. Jadi niatannya membantu ya ini ya, Pak, Siap, ya. nggih, Pak. Daripada buka terop, buka apa, Betul, kalau betul, 400 ribu pasti lewat itu biayanya ya. Pasti ya kisaran di 1 jutaan lebih itu pasti Iya, sudah. Gitu. Di sini tinggal datang tanpa bersih-bersih. Tambah Gitu. bersih. Iya benar. Pokoknya datang, ini ibu. Oh, ini ibu. Pas lewat ini iklannya. Pas boleh anda dulu, Bu. Pak Roni dari Beripan. Nila Organik, Iya. Kebun Nila Organik. Berjalan menuju ke homestay. Ya, memang sampai saat ini belum kami buka secara terbuka, Pak. Ya. Hanya kami melayani untuk teman-teman yang transit atau mungkin butuh nginep yang aku kok tiba-tiba ke Kudus tanpa ada acara. Wes, nggak usah ke hotel, ke tempat kami Ke tempat saja. sini. Sementara masih seperti itu, belum kami komersilkan secara 100%. Jadi Nah, ini istilahnya ada- promosinya masih Iya. mulut lewat mulut ini, Pak. Ya? Betul. Nah, ini jadi Oke. kayak bangunan di pedesaan. Mm-mm. Nah, ini ada seperti ini. Ya, yang jauh-jauh ke Kudus belum tahu Ada nginep 2. di mana, Nah, bisa menginap ya memang di belum sini. kita tata kembali ini. Iya, iya. Iya. Tapi udah keren ini. Oke. Oke, nanti tinggal ngasih untuk tempat tidurnya. Ini kemarin tempat jagung karena Iya. kemarin ketika buka puasa bersama itu kami sampai membludak. Nggih, tadinya ini hanya untuk kebutuhan di homestay dan ininya saja sih. Iya, iya. Ketemuan-ketemuan. Wah, luar biasa ini ya. Ini saya juga berkebun kecil-kecilan ini. Ini bayam Brazil. Bayam Ya, Brazil. iya. Oke. Nah, ini sampai meluber ke sini Pak kemarin. Jadi Oh,
Ini ya nuwun sewu dulu ini tempat budidaya ternak apa nggih? Ayam di sini. ayam KUB Pak kemarin itu. Tapi ternyata wis dipindah Pak di anu oke kita ayamnya kita singkirkan. Nah, ini kelihatannya kok saya melihat ada yang menarik ini, Pak. Bisa diceritakan apa ini, Pak? Sing pundi nih. Itu ada spanduk. Oh Wah, iya. apa ini? Alhamdulillah kemarin di tanggal berapa kemarin di hari Jumat minggu kemarin kalau tidak salah tanggal berapa itu ya 26 apa ya? Itu kami panen perdana untuk budidaya ikan tematik dari koperasi kami dari kolam tadi. Jadi ya sebuah apa nggih rasa ini loh penasaran apakah bisa enggak sih sebenarnya kolam ikan nila di dalam terpal itu bisa besar. Ternyata alhamdulillah dengan budidaya yang apa namanya yang baik, perawatan baik air maupun ikannya, jumlah pakan yang terukur, pH yang terukur dan semua itu serba diukur karena memang untuk membudidaya ikan juga harus membudidaya air juga. Jadi kami alhamdulillah bisa apa namanya panen perdana. Oke. Alhamdulillah Pak Dandemnya juga hadir dari Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan yang lain juga ikut meramaikan acara panen perdana kemarin. Tuh, ya itu teman-teman sekilas ya, ini tidak direncanakan di awal. Kita kelihatannya ada yang mengatur kelihatannya begitu ya. Satu frekuensi tiba-tiba ya. Saya sendiri nggak tahu kok pas ada tugas di Kudus kemarin terus Pak Rifan ikut webinar ngomong gitu ya Pak ya. Betul. Ternyata ini ada sesuatu hal yang mungkin apa ya istilahnya dijadikan satu ya Pak ya, dipersatukan ya. Betul. Untuk bisa mempunyai manfaat lebih dari kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada Pak Rifan, kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada saya yakin ini nanti bisa menjadi sebuah sinergi gitu ya Pak. Siap, Saya tidak menyangka juga pada waktu bergabung, oh ternyata Pak Rifan ini yang dipercaya untuk KDKMP. Begitu. Luar biasa dan doakan ya teman-teman. Semoga ini juga bisa menjadi tempat pelatihan gitu ya Pak Rifan ya. Siap, nggih. Supaya yang daerah Jawa Tengah bagian utara itu tidak perlu ke Seragen jauh-jauh. Karena di sini fasilitasnya lengkap ya, ada tempat makannya, ada tempat penginapan. Dari saya sekian, nah mungkin dari Pak Rifan boleh ada yang mau disampaikan Pak? Ya, semoga KDKMP kami dan niatan kami sebagai pengelola dan pembudidaya ikan juga bisa berbuat lebih karena memang program ini harus berjalan, program ini harus sukses dan kesuksesan itu harus diimbangi juga ilmu pengetahuan. Semoga dengan bergabungnya kami selaku pengurus dan secara pribadi sebagai pengelola bisa bergabung dengan kebun nila organik yang dikelola oleh dikomandoi oleh Pak Roni ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga kami bisa bermitra untuk kedepannya dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Mantap. Terima kasih guys. Sampai jumpa lagi ketika nanti kita ada pelatihan perdana di tempatnya Pak Rifan. Selamat sore.